Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Manajemen Strategi Pemasaran OPK-RS Prodi Kars FKM UI akan membagikan materi tentang strategi pentarifan atau price rumah sakit. Anggota kelompok 6 kami terdiri dari Ratih Meireva, Zahra Kesturi, Rosna Meutia, dan Milati Hanifa. Pentarifan rumah sakit regulasinya ada pada Permenkes nomor 85 tahun 2015 tentang pola tarif nasional rumah sakit. Lalu apa itu tarif rumah sakit? Tarif rumah sakit adalah imbalan yang diterima rumah sakit atas jasa dari kegiatan pelayanan maupun non-pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa. Tarif rumah sakit yang dikelola oleh swasta ditetapkan berdasarkan peraturan internal dan keputusan manajemen rumah sakit. Tarif rumah sakit yang dijamin oleh Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Menteri. Harga merupakan salah satu elemen bauran pemasaran yang akan menghasilkan pendapatan. Salah satu juga dari 4 komponen marketing mix atau 4P, yaitu produk, price, place, dan promotion. Merupakan salah satu nilai tukar dari produk barang maupun jasa yang dinyatakan dalam satuan moneter. Tujuan penetapan harga adalah berorientasi terhadap laba atau maksimal laba, berorientasi pada volume atau volume pricing objektif agar dapat mencapai target, berorientasi pada citra atau image perusahaan, dengan margin keuntungan yang didapat akan dipergunakan bagi biaya operasional perusahaan. Untuk stabilitas harga, mempertahankan perusahaan, mencapai ROI, menguasai pangsa pasar, mempertahankan loyalitas pelanggan. Berikut skema roda analisis konsumen. Dalam menetapkan harga, maka dibutuhkan faktor-faktor penentu seperti lingkungan, afeksi dan kognisi, serta perilaku harga. Faktor lain yang juga akan berpengaruh adalah informasi harga, persepsi dan sikap, juga akses pendanaan dan transaksi. Keseluruhan komponen akan sangat menentukan harga yang ditetapkan agar mampu menarik peminat dan menjadi produk yang memiliki daya jual yang tinggi. Beberapa tahap dalam menetapkan harga yaitu pertama memilih tujuan penetapan harga, kedua menentukan permintaan, ketiga memperkirakan biaya, 4 menganalisis biaya, harga dan penawaran pesaing, 5 memilih metode penetapan harga, keenam memiliki harga akhir. Terdapat 5 objek utama yang menjadi pertimbangan yang menjadi tujuan penetapan harga, antara lain adalah kemampuan bertahan atau survival. Setiap perusahaan pasti akan terus mempertahankan eksistensinya dalam bidang usaha yang ditekuninya. Kedua, maximum current profit, yaitu menetapkan harga yang akan memaksimalkan pendapatan. Ketiga, maximum market share, perusahaan ingin memperluas pasar yang dimilikinya. 4. Maximum market skimming, perusahaan yang memiliki teknologi terbaru akan melakukan suatu skimming pasar di mana akan menetapkan harga yang tinggi untuk suatu produk terbaru. Kelima, produk quality leadership. Setiap perusahaan pasti memiliki visi untuk menjadi satu-satunya penghasil produk atau menjadi pemimpin di pasarnya, dengan memposisikan produknya pada kategori tertentu sebagai quality leader, mengkombinasikan kualitas, kemewahan, dan harga premium. Menurut Kotler, dalam penetapan harga terdapat 3 pertimbangan utama yang menjadi faktor penentu antara lain adalah yang pertama, biaya yang menentukan harga dasar, kedua, harga pesaing dan harga pengganti untuk memberikan titik orientasi, ketiga, penilaian pelanggan tentang fitur unik untuk menetapkan batas harga. 6 metode penetapan harga yaitu yang pertama, penetapan harga markup. Metode penetapan harga yang paling dasar adalah menambahkan markup standar ke biaya produk. Kedua, penetapan harga berdasarkan tingkat pengembalian sasaran. Pada metode ini, perusahaan menentukan harga yang menghasilkan tingkat pengembalian investasi yang ditargetkan. Ketiga, penetapan harga nilai anggapan.
Perusahaan mendasarkan penetapan harga berdasar nilai yang dirasakan pelanggan. Keempat, penetapan harga berdasarkan nilai atau value. Perusahaan memenangkan pelanggan setia dengan menetapkan harga yang cukup rendah untuk penawaran berkualitas tinggi. 5. Penetapan harga going rate. Dalam metode ini, perusahaan mendasarkan harganya sebagian besar pada harga pesaing. Penetapan harga sesuai tarif cukup populer. Keenam, penetapan harga berdasar jenis lelang. Penetapan harga jenis lelang semakin populer, terutama dalam sejumlah pasar elektronik yang menjual segala sesuatu karena perusahaan membuang kelebihan persediaan atau barang bekas. Beberapa strategi untuk penyesuaian harga antara lain, yang pertama penetapan harga geografis. Dalam penetapan harga geografis, perusahaan memutuskan bagaimana menetapkan harga produknya kepada pelanggan yang berbeda di lokasi dan negara yang berbeda. Kedua, diskon dan potongan harga. Sebagian besar perusahaan akan menyesuaikan daftar harga mereka dan memberikan diskon dan memperkenankan pembayaran uang muka untuk pembayaran di awal. Memberikan potongan untuk pembelian dalam jumlah besar atau pembelian untuk barang yang sudah melewati musimnya. Ketiga, penetapan harga promosi. Keempat, diferensiasi harga. Perusahaan sering menyesuaikan harga dasar mereka untuk mengakomodasi perbedaan pelanggan, produk, lokasi, berat, dan tingkat kualitas. Dalam menetapkan tarif rumah sakit, ada beberapa pendekatan yang dilakukan seperti yang pertama, full cost pricing. Menetapkan tarif berdasarkan unit cost yang ditambah dengan margin keuntungan. Kedua, kontrak dan cost plus. Berdasarkan kontrak dengan pihak luar, misalnya dengan asuransi. Perhitungannya ditetapkan pada biaya ditambah dengan surplus sebagai keuntungan bagi rumah sakit. Ketiga, target rate of return pricing merupakan modifikasi dari metode full cost dengan mempertimbangkan faktor demand dan pesaing. Keempat, acceptance pricing. Metode ini melihat faktor demand dan pesaing. Rumah sakit dapat menentukan tarif di atas pesaing atau di bawah pesaing. Pola tarif nasional. Tarif dapat ditetapkan berdasarkan komponen biaya satuan pembiayaan atau unit cost dengan mempertahankan kondisi regional. Kedua, komponen biaya satuan atau unit cost merupakan hasil perhitungan total biaya atau total cost masing-masing kegiatan yang dikeluarkan oleh rumah sakit. Unit cost adalah biaya yang dibutuhkan untuk melayani satu kali pemeriksaan atau tindakan atau pelayanan. Metode perhitungannya terdiri dari full costing, double distribution, dan activity based costing atau ABC. Metode ABC terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung. Permenkes nomor 59 tahun 2014 adalah standar tarif JKN. Terdiri dari 3 jenis tarif, yaitu pertama, tarif kapitasi, yaitu besaran pembayaran per bulan yang dibayar di muka oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Kedua, tarif non-kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Ketiga, tarif Indonesian Case Based Group atau INA-CBGS adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan atas paket layanan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit dan prosedur. Kesimpulannya adalah yang pertama, dalam menetapkan harga, maka dibutuhkan faktor-faktor penentu, faktor internal seperti unit cost, faktor eksternal seperti lingkungan, afeksi dan kognisi, serta perilaku harga. Faktor lain yang juga berpengaruh untuk menentukan strategi penentuan harga seperti informasi harga, persepsi dan sikap, juga akses pendanaan dan transaksi. Keseluruhan komponen akan menentukan harga yang ditetapkan agar mampu menarik peminat dan menjadi produk yang memiliki daya jual yang tinggi. Yang ketiga, waktu yang tepat dalam menaikkan harga produk yang akan dipasarkan kepada masyarakat dilakukan secara bertahap setelah melalui tahapan monitoring dan evaluasi terhadap kemampuan penduduk sekitar, rumah sakit pesaing, dan permintaan pasar terhadap produk tersebut.
Keempat, tarif merupakan sejumlah biaya atau nilai yang dinyatakan dengan statement of value. Kelima, bauran tarif dari sisi marketing antara lain survei masyarakat, harga pesaing, cara pembayaran, promo rumah sakit, dan tarif sesuai pelayanan. Demikian materi tentang strategi pentarifan atau price rumah sakit dari mata kuliah Manajemen Strategi Pemasaran OPK Rumah Sakit dengan dosen pengajar Dr. Gigi Wahyu Sulistiadi Mars. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.